Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan hari ini. Di video hari ini kita akan membahas mengenai teknologi internet untuk pokok bahasan yaitu domain name system atau sistem penamaan domain yang ada di internet. Untuk itu saya persilahkan untuk segera gabung di live streaming di YouTube dan segera login ke Siakat untuk presensi kehadiran Anda di kuliah pada hari ini. Baik, saya akan mulai saja masuk pada materi hari ini yaitu mengenai sistem penamaan domain atau domain name system. Ya, jadi domain name system ya ini adalah sebuah penamaan untuk pengenal ya di internet atau sering disebut dengan URL, Universal Resource Locator ya. Nah, jadi sistem ini akan menyimpan informasi tentang nama dari host atau nama dari komputer yang terhubung di internet maupun nama domain yang ada dalam bentuk basis data yang tersebar atau distributed database. Artinya nama-nama domain ini akan disimpan di komputer-komputer atau host yang menjadi DNS system ya. Nah, maka dengan terhubungnya di jaringan komputer dan internet ya, distribusi dari data domain name system ini bisa dihubungkan, bisa diakses oleh semua komputer yang terhubung di internet. Nah, di dalam domain name system dia menyediakan alamat IP untuk setiap nama host. Nah, alamat IP ini adalah pengenal ya atau nama dari komputer tersebut, yaitu menggunakan angka ya, urutan angka ya, ada 4 bagian ya. Dari mulai 1 sampai 256 itu ya, yang disebut dengan alamat IP atau Internet Protocol. Nah, selain itu DNS juga akan mendata setiap server mail exchange server ya untuk di setiap domain. Ya, ini gunanya adalah untuk pertukaran mail atau pengiriman pesan elektronik ya. Nah, dengan mesin yang menggunakan protokol TCP/IP atau menggunakan IP address ya, alamat IP yang berupa angka itu digunakan untuk mengidentifikasi setiap mesin yang ada di jaringan internet. Jadi setiap komputer yang terhubung itu pasti memiliki IP address ya, dengan menggunakan protokol TCP ya. Protokol ini yang nanti akan mengatur bagaimana lalu lintas data ya. TCP ini kepanjangan dari Transfer Control Protocol, yaitu protokol yang mengatur transfer data atau lalu lintas data atau traffic data yang ada di setiap komputer yang memiliki internet protokol atau memiliki IP ya. Nah, kenapa sih menggunakan domain name itu ya, padahal sudah ada IP ya. Jadi setiap mesin ini nanti akan ada nomor IP yang dipakai. Nah, setiap nomor IP ini karena angka ya, jadi manusia itu ternyata lebih mudah atau menghafal menggunakan nama untuk mengidentifikasi mesin dibandingkan dengan menghafalkan angka. Jadi terbukti ketika kita berkenalan dengan seseorang ya, maka akan menyebutkan nama dari orang tersebut ya. Tapi begitu nanti diberikan nomor telepon atau nomor HP-nya, itu mungkin nanti akan dicatat itu nomor telepon atau nomor HP-nya, karena akan lebih sulit menghafal angka dibandingkan menghafalkan nama ya, atau karakter atau string. Nah, oleh karena itu IP ini kemudian ditranslasi ke domain name, yaitu menjadi sebuah nama dari domain, layaknya nama orang ya, nama jalan, seperti itu ya. Nah, maka di sini perlu sistem yang mengakomodasi dua kebutuhan tadi, yaitu untuk memetakan nama ke dalam alamat IP atau sebaliknya memetakan alamat IP ke dalam nama domain atau suatu nama di dalam identifikasi host atau komputer. Nah, ketika jaringan internet itu belum banyak
yang dimana host yang terhubung itu masih sedikit ya. Ini di Project ARPA di pertemuan yang lalu ya. Nah, hanya 4 universitas yang terhubung ya. Nah, dari 4 universitas ini kan terbatas, artinya dari sekian universitas yang ada pada saat itu di Amerika Serikat itu hanya 4 universitas. Nah, maka di sini hostnya hanya 4 ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada 4 host yang jumlahnya belum begitu banyak, maka pemetaan dari nama domainnya dan sebaliknya tadi ya, pemetaan dari IP ke domain, domain ke IP gitu ya, itu akan diletakkan di file host di setiap komputer. Jadi ada sebuah file yang ada di komputer disebut dengan file host ya. Nah, file host ini yang nanti akan mencatat ya nama-nama domain dan nomor IP-nya ya, atau alamat IP-nya, alamat internet protokolnya. Nah, ketika jaringan internet sudah luas, maka tentu pemetaan ini tidak mungkin disimpan di file host ya. Jadi kalau nanti ada 1000 host atau 1000 komputer, maka akan disimpan di 1000 komputer tersebut. Nah, ini tidak mungkin ya. Oleh karena itu, ketika terjadi perkembangan dari host yang ada di internet, yang terhubung ke internet, ya, maka di sini menggunakan sistem ya yang bisa mengatur DNS tersebut. Ya, maka diperlukan yang disebut dengan server DNS ya. Jadi komputer khusus, komputer yang memberikan layanan untuk domain name system. Ya, nah ini tugasnya adalah menangani pemetaan dari nomor menjadi alamat domain dan sebaliknya ya, pemetaan dari alamat domain ke nomor IP ya. Nah, jadi sistem yang digunakan disebut domain name system, kemudian komputer atau host ya, atau server yang memberikan layanan disebut dengan server DNS. Nah, di dalam DNS ini akan menyediakan layanan yang penting ya untuk internet, karena perangkat keras komputer dan jaringan akan bekerja menggunakan alamat IP tadi untuk mengerjakan tugas-tugas dari host tersebut ya, yaitu kaitannya dengan DNS, yaitu pengalamatan host dan penjaluran atau routing. Jadi ketika komputer mengunjungi alamat domain tertentu ya, atau alamat URL tertentu begitu, nah maka di sini ada mekanisme penjaluran atau mekanisme routing. Akan melewati berapa host, akan melewati berapa DNS server ya. Jadi di sini nanti proses routing itu akan menghantarkan paket yang dikirim dari komputer host yang membutuhkan akses ke nama domain tertentu gitu ya, yang ada di server tertentu. Nah, maka di sini perlu adanya routing ya, untuk menjalurkan atau mengirimkan paket sebaiknya lewat mana ya paket ini untuk bisa menuju ke alamat host tersebut atau ke komputer yang akan diakses nama domainnya ya. Nah, manusia pada umumnya ini lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain untuk memudahkan kita menghafal ya, ini domainnya domain siapa. Karena kalau menggunakan alamat IP tadi ya, menggunakan angka itu akan lebih sulit. Nah, maka dengan adanya domain name system ini, kita cukup mengetikkan alamat hostnya saja ya, atau alamat domainnya saja ya. Misalnya di IP 74.125.200.103 ya, ini adalah alamat IP, alamat internet protokol. Nah, alamat internet protokol ini akan sulit kita hafalkan gitu ya. Nah, ketika nanti alamat ini ditranslasi oleh domain name system ya, sistem yang memberikan nama untuk domain itu menjadi misalnya www.google.com ya, www.google.com, itu akan lebih mudah kita ingat ya, karena dengan nama Google itu akan mudah untuk selalu kita ingat. Nah, dengan kita mengetikkan google.com saja, otomatis nanti kita bisa membuka domainnya dari Google tanpa harus menghafalkan nomor IP 74.125.200.103 ya. Nah, ini nama domain ini pun juga sekarang sudah ya bisa dibilang dengan adanya search engine ya, itu sangat membantu untuk menemukan nama domain ini.
tidak hanya nama domain, juga bisa mencari informasi ya atau keyword tertentu yang ada di internet, sehingga nanti nama domain ini akan mengikuti karena informasi atau keyword yang dicari di internet tadi itu berada di dalam sebuah domain. Jadi yang dicari konten yang ada di dalam sebuah nama dari domain ya. Nah, untuk bisa mengetahui misalnya alamat IP ya dari sebuah domain name system, tadi misalnya IP-nya 74.125.200.103. Ini adalah IP dari google.com. Nah, kita sudah menghafal nama domainnya yaitu www.google.com. Kemudian kita ingin mengetahui alamat IP dari google.com ini berapa. Nah, kita bisa menggunakan perintah ya melalui command prompt. Jadi Anda ketik di start menu itu, kemudian Anda ketik command gitu ya atau CMD, lalu Anda tekan enter. Nah, di sini nanti akan tampil command prompt seperti ini. Kemudian Anda ketikkan ping. Ya, ping ini adalah perintah untuk mendapatkan ya informasi dari alamat internet protokol atau IP dari sebuah domain. Misalnya ping www.google.com. Nah, dengan kita memberi perintah itu nanti akan ada 4 jawaban atau replay di sini ya. Jadi kalau memang ada jawaban akan ditampilkan alamat IP-nya. Kalau tidak ada jawaban, ya nanti akan keluar pesan request timeout, ya, atau tidak ditemukan domain tersebut. Ya, jadi ada 2 kemungkinan, tidak ditemukan domain atau alamat IP-nya yang salah, ya, atau request timeout, ya, artinya alamat IP-nya benar, tetapi permintaan kita untuk mendapatkan informasi nomor IP-nya itu timeout ya, waktunya habis. Nah, maka ada informasi dari hasil perintah ini yaitu pinging, yaitu mengirim paket ke sana untuk acknowledgement, ping www.google.com. Nah, nanti di belakang dari nama google.com akan menampilkan alamat IP-nya yaitu 74.125.200.103 ya, dengan mengirimkan paket data sebesar 32 byte ya. Jadi ini tidak terlalu besar ya, kecil sekali. Nah, paket data ini apakah akan dijawab oleh mesin server ya google.com tadi ya. Ketika ini dijawab ya, maka yang akan ditampilkan adalah alamat IP-nya ya. Jadi alamat IP-nya akan memberi pesan reply from ya, ada jawaban dari 74.125.200.103. Nah, ada jawaban dari IP ini. Nah, IP ini tadi mewakili google.com. Nah, ini yang disebut dengan fungsi kerja dari DNS itu ya. Jadi translasi dari nomor IP ke nama domain atau sebaliknya dari nama domain ke IP. Nah, kemudian bytes yang di belakang itu adalah 32, itu paket yang dikirim ya. Kita juga bisa ngirim lebih besar lagi paketnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke sana ya. Kemudian google.com memberi respon atau jawaban itu waktunya sangat pendek ya, 24 milisecond ya. Jadi 24 milidetik gitu ya. Kemudian time to live-nya ini ya, waktu untuk hidup dari paket ini yaitu 104 atau 104. Anda lihat di situ waktu yang dibutuhkan ya untuk yang respon yang keempat gitu ya, replay yang nomor 4 itu time-nya butuh 25 milisecond ya. Jadi meningkat 1 milisecond saja. Jadi sangat kecil sekali ya, ini belum ada 1 detik ya. Jadi sepersekian detik ya. Nah, dari paket yang dikirim tadi ya ke IP itu diterima 4 ya, paket send 4, receive 4. Loss-nya 0, jadi tidak ada paket yang loss, tidak ada paket yang hilang di tengah jalan ya, di tengah perjalanan transmisi datanya. Kemudian rata-rata round trip ya untuk paket ini dikirim ya, minimumnya tadi berapa? 24 milisecond, maksimumnya berapa? 24 milisecond. Average-nya 24 milisecond ya rata-ratanya. Nah, ini adalah cara untuk kita mengetahui
alamat IP atau nomor IP dari sebuah domain yang kita ingin akses, ya, apakah domain itu memberikan respon untuk paket data yang kita kirim, ya, kemudian kita bisa membukanya di website. Nah, kemudian bicara tentang DNS, ya, DNS ini punya sejarah. Pada zaman proyeknya ARPANET dahulu, setiap komputer yang ada di jaringan komputer akan menggunakan file host.txt. Nah, ini tadi sudah disebutkan di depan bahwa pada saat komputer yang terhubung ke internet belum banyak, ya, maka alamat dari domainnya itu atau alamat hostnya itu disimpan di komputer, setiap komputer yang ada di jaringan komputer, ya. Jadi di situ ada di sebuah perguruan tinggi yaitu Stanford Research Institute, ya. Nah, file ini tugasnya adalah untuk memetakan alamat angka ke nama, ya. Jadi alamat angka itu tadi IP, nama itu adalah nama domainnya. Nah, bagaimana dengan sistem operasinya, ya? Sebagian besar sistem operasi saat ini menggunakannya baik secara baku maupun melalui sebuah konfigurasi tertentu, ya. Nah, sistem operasi ini adalah sistem yang harus ada di komputer sebelum aplikasi bisa dijalankan, ya. Jadi sistem operasi digunakan untuk mengenali komponen-komponen yang ada di sistem komputer dan bisa menjalankan sistem komputer itu sesuai mekanismenya untuk bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang terinstal, ya, di dalam komputer tersebut, gitu, ya. Nah, di dalam sistem operasi ini ada Windows, ada Linux, ada Unix, ya, ada FreeBSD, ya, macam banyak sekali, ya, termasuk yang Mac OS, ya. Nah, ini caranya bisa secara otomatis, ya, atau harus dikonfigurasi, ya. Jadi di sini ketika diinstal misalnya di Windows, layanan DNS atau services untuk DNS otomatis fungsi dari domain name system itu akan digunakan di dalam sistem operasi Windows, termasuk juga Linux, dan di beberapa Linux ada pengaturan-pengaturan khusus untuk DNS. Di Windows pun juga bisa dipakai untuk mengatur, ya, DNS ini, ya, sesuai dengan alamat IP dan nama dari domain name yang ada di file hostnya, gitu, ya. Nah, dengan cara membaca file host ini, ya, digunakan untuk apa? Untuk menyamakan nama host menjadi sebuah alamat IP sebelum nanti pencarian dari nama domain menggunakan DNS, ya. Jadi host ini dipakai untuk membuat penyamaan dulu, ya, dari nama hostnya, apakah nama hostnya sudah sesuai dengan file yang ada di host.txt ini, ya, dengan nama domain yang nanti akan digunakan atau akan dicari, ya. Nah, keterbatasan dari file host bahwa setiap saat, ya, ternyata alamat komputer atau nama domain atau alamat IP itu berubah. Maka setiap sistem yang hendak terhubung dengan komputer harus melakukan update terhadap file host. Artinya karena komputernya bertambah, ya, ada kemungkinan juga yang berubah, ya, alamat IP-nya atau nama domainnya. Maka di situ harus diupdate, gitu, ya. Nah, untuk bisa melakukan update ini berarti setiap saat, gitu, karena perkembangan host sampai dengan saat ini itu bukan main, ya, besarnya, ya, atau mulai dari awal project ARPANET, ya, itu berkembangnya cukup signifikan, ya. Oleh karena itu harus selalu melakukan update, ya. Nah, dengan adanya perkembangan jumlah jaringan komputer yang terhubung atau komputer-komputer host yang ada di jaringan itu terhubung, nah, maka di sini tidak bisa lagi menggunakan file host tadi, ya. Maka dibutuhkan sebuah sistem. Nah, sistem DNS ini yang nanti akan menggantikan alamat host hanya di satu lokasi saja, ya. Jadi ada komputer khusus tadi yaitu DNS server, ya, atau DNS server yang nanti akan menyimpan lokasi, ya, alamat IP-nya dan nama dari domain untuk host tersebut, ya. Sehingga nanti sistem DNS ini yang nanti akan mempelajari perubahan secara dinamis, ya. Jadi kalau ada update, ada penambahan host baru, ya, otomatis nanti sistem DNS-nya akan mencatat, ya, atau mengupdate komputer baru yang terhubung ke jaringan internet, itu, ya. Jadi
tidak lagi ke file dicatat ya secara manual, dikonfigurasi secara manual gitu ya, tetapi ada komputer khusus ya, yaitu server DNS yang nanti akan bekerja untuk bagaimana supaya ketika ada penambahan host baru ya, dia akan melakukan update ya, informasi mengenai komputer-komputer yang terhubung ya, komputer-komputer baru yang terhubung. Nah, ini adalah contoh dari file host ya. Nah, file host ini akan mencatat ya mapping antara IP address dan nama hostnya ya. Jadi pemetaan antara alamat IP-nya dengan alamat domainnya ya. Contoh di sini misalnya ya, ini adalah alamat IP-nya yaitu 112.54.94.97. Nah, ini adalah alamat domainnya yaitu reno.acme.com ya, ini sebagai source server ya, jadi server sumber gitu ya. Kemudian di sini ada hostnya. Nah, ini ya, ini Reno ini sebagai server, X-nya ini adalah hostnya, x.acme.com. Nah, ini alamat IP-nya adalah 38.25.63.10, ini sebagai X client host. Nah, untuk komputer lokal kita ya, itu sebenarnya punya alamat IP ya, namanya adalah localhost ya, yaitu 127, IP-nya ya 127.0.0.1 ya. Ini sebagai loopback ya. Jadi untuk menghandle komputer lokal atau localhost ya, untuk bisa menjalankan fungsi DNS ya. Jadi komputer kita nih kalau kita cek ya dengan ping ke localhost atau ping ke 127.0.0.1, nanti akan diberikan respon ya oleh komputer kita sendiri. Jadi kita bisa ngecek komputer sendiri apakah sudah ada layanan DNS-nya, atau kita juga bisa mengecek ya tadi ya, memping komputer lain yang ada di internet yang terhubung ya. Nah, kemudian sistem DNS ini ada 3 komponen ya, yaitu DNS resolver, kemudian rekursor DNS server, dan autoritatif DNS server ya. Nah, jadi DNS ini ada 3 bagian. DNS yang pertama adalah DNS resolver ya, ini sebuah program klien yang berjalan di komputer pengguna yang membuat permintaan DNS dari program aplikasi ya. Jadi ini adalah sebuah sistem DNS ya dari komputer yang ada yang kita gunakan gitu ya, dan dia bisa membuat suatu request ya atau permintaan DNS dari program aplikasi. Jadi kalau kita mau pakai aplikasi apa, misalnya browser ya, atau kita pakai Chrome misalnya ya, atau Opera gitu ya. Nah, di situ ada DNS resolver ya. Jadi DNS resolver ini tugasnya adalah membuat request atau permintaan ke aplikasi yang nanti akan digunakan untuk connect ke internet atau terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua adalah rekursor DNS server ya. Rekursor DNS server ini dia yang nanti akan melakukan pencarian melalui DNS untuk memberikan respon atau sebagai tanggapan dari permintaan dari DNS server ya, dari DNS resolver, dan dia akan mengembalikan jawaban kepada setiap resolver tersebut ya. Jadi DNS resolver request ke rekursor DNS server, kemudian dia akan memberikan jawaban ya, akan memberikan respon ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah autoritatif DNS server. Jadi autoritatif DNS server ini dia memberikan jawaban terhadap permintaan dari DNS rekursor ya, atau rekursor DNS. Nah, jadi di sini bentuknya adalah replay ya, atau jawaban, maupun juga bisa dalam bentuk delegasi ya. Jadi autoritatif ini memberi delegasi kepada rekursor DNS server untuk meroutingkan ya ke alamat di mana akan dituju oleh komputer pengguna tersebut ya. Jadi ini bertahap ya, dari DNS resolver ke rekursor DNS server, kemudian ke autoritatif DNS server. Nah, autoritatif DNS server ini ada 2 kemungkinan untuk memberikan jawaban langsung dari DNS server rekursor ya, atau dia hanya memberikan delegasi ya, untuk memberikan bagaimana paket data itu dikirimkan ya. Nah,
Bagaimana cara autoritatif DNS server ini memberikan delegasi? Yaitu dengan cara mereferensikan ke autoritatif DNS server yang lain. Ya, jadi bisa juga autoritatif DNS server ini memberikan referensi ke DNS server yang lain. Ya, jadi DNS autoritatif server ini tidak hanya satu, tapi jumlahnya bisa lebih dari satu. Nanti kita lihat bagaimana autoritatif DNS server ini akan bekerja. Nah, kemudian ada root name server ya. Root name server ini adalah database yang menjawab permintaan nama dari domain dan IP address. Nah, ini disebut dengan root name server. Ya, isinya adalah database. Di sana ada mekanisme untuk memberikan jawaban terhadap request permintaan nama domain dan IP address ya. Namun server ini tidak memiliki jawaban yang tepat untuk informasi dari domain yang dicari ya. Nah, maka nanti root name server ini biasanya ada di sebuah server internet service provider ya, untuk menyimpan database yang terkait dengan nama domain ya Pak, nama domain dan IP address-nya. Akan tetapi server ini nanti bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Nah, jadi root name server ketika tidak menyimpan database-nya, dia akan alihkan ke root name server yang lain ya. Nah, di sini ada 13 root name server yang bekerja, yaitu root name server diurutkan secara alfabetis ya, dari A sampai M ya. Contohnya adalah root name server yang dikelola oleh Internet System Consortium, oleh VeriSign, oleh ICANN atau University of Maryland, dan US Army Research Lab ya. Ini adalah root server yang organisasi yang mengelola root server gitu ya. Nah, tujuannya ya supaya nanti untuk memudahkan tadi ya proses mekanisme DNS tadi ya, cara kerja dari DNS tadi itu ya, didukung oleh root name server ini. Nah, kemudian terkait dengan DNS query. DNS query ini adalah istilah teknis ya untuk meminta informasi mengenai IP address. Ya, jadi ketika kita mengetikkan nama domain itu sebenarnya DNS query melakukan ini ya, translasi ya, meminta ya informasi mengenai IP dari domain yang kita ketik tadi ya. Jadi kalau kita ngetik di browser ya alamat URL tertentu atau nama domain tertentu, maka DNS query ini akan mulai bekerja. Nah, kemudian DNS server akan mencari informasi yang ada di file host ya, dia akan lihat di file host. Ternyata jika informasi yang ada di host tidak ditemukan, maka server akan berusaha mencari informasi atau rekaman informasi yang pernah tercatat di sistem ya. Jadi ketika komputer itu sudah pernah mengunjungi alamat URL yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya, sekarang mau dikunjungi lagi, kemudian dilihat di file hostnya tidak ada, maka akan dilihat di cache ya. Nah, di tahapan awal dari DNS query ini ada 3 jenis ya DNS query, yaitu recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Nah, untuk yang recursive query, pertama user akan ngetikkan nama hostnya, nama alamat domain di URL-nya ya. Kemudian DNS resolver ini akan memberikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban dari recursive query ini. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi yang sesuai ya, informasi yang diminta itu ya oleh user atau pengguna, setelah dia mencari di root server atau dia mencari di authoritative name server ya. Jadi recursive query ini akan secara berulang gitu ya, untuk mencari apakah ada di root server atau ada di authoritative name server itu yang tadi ya, server-server yang menangani DNS tadi. Yang kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan ya. Ini ketika diulang-ulang untuk mencari dari nama domain tersebut gitu ya, atau nama host tersebut ternyata tidak ditemukan ya, recursive query ini yang nanti akan bertugas untuk melakukan
query terhadap nama domain yang tadi diminta oleh user. Nah, itu untuk yang rekursif. Kemudian iteratif query. Nah, iteratif query ini pertama user ngetikkan di hostname, kemudian DNS resolver, tugasnya dari DNS resolver tadi akan mencari di case yang relevan yang ada di memori. Jika ternyata tidak berhasil, maka DNS resolver akan mencari informasi di root server dan akan mencari di authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Nah, itu bedanya ya antara recursive query dan iterative query. Kemudian yang ketiga, non-recursive query. Nah, non-recursive query ini dia adalah suatu proses ya untuk mencari informasi yang paling cepat. Nah, tipe ini biasanya tidak memerlukan pencarian di root server atau dia tidak mencari juga di authoritative name server karena data yang dicari tersimpan di case. Nah, ini disebut dengan non-recursive query. Jadi kalau di case sudah ketemu tadi di recursive query gitu ya. Nah, maka ketika ada di case ya langsung saja ditampilkan ya hasil pencarian dari DNS yang diminta oleh user tadi, langsung ditampilkan di browser gitu ya. Tapi kalau tidak ketemu di non-recursive query ini, maka yang akan bekerja adalah iterative query. Nah, kalau iterative query tidak ketemu, ya dia akan melakukan recursive query. Nah, ini adalah cara kerja dari DNS, ya. Ada 9 langkah ini kira-kira ya. Ini domain name system bekerja. Yang pertama ini adalah komputer user. Komputer user langkah pertama dia akan mengunjungi DNS server, ya, klien DNS servernya komputer ini, ya, atau yang komputer yang terhubung. Ya, kemudian apa yang dicari, misalnya ternyata tidak ketemu, ya dia akan mencari di DNS root name server, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan kembalikan ke klien DNS server, karena tidak ketemu, maka dia akan cari di DNS TLD name server sesuai dengan TLD-nya ya, top level domainnya, ya, diarah-arahkan gitu ya. Kemudian dari DNS TLD name server dia akan kirimkan ke klien DNS server ya. Setelah itu informasinya dikirim lagi ke DNS authoritative name server yang punya otoritasi untuk memberikan akses ke komputer host yang dituju ya. Maka DNS authoritative server akan memberikan informasi atau responnya ke klien DNS server. Nah, baru dari klien DNS server ini akan memberikan info ke user atau pengguna. Nah, maka setelah itu akan disimpan di case ya, di langkah 9. Nah, maka komputer ini sudah menyimpan case ya untuk alamat domain yang sudah pernah dicari ya. Jadi ketika nanti alamat domain yang sudah pernah dicari itu sudah disimpan di case ya, maka nanti yang akan bekerja ini yang non recursive query. Jadi ketika sudah ketemu, sudah pernah di kunjungi ya domain tersebut, tidak perlu melakukan 9 langkah ini. Ya, maka bisa langsung menuju ke alamat domain yang dituju ya. Nah, jadi menuju ke alamat domain di mana dia sudah mendapatkan informasi mengenai alamat web atau alamat domain yang diakses tadi ya. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, bagaimana ketika kita mengunjungi sebuah URL tadi itu ya, yang kaitannya sama tadi domain name server ya atau DNS server ini ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita mengunjungi atau membuka URL, misalnya adalah abc.com gitu ya. Nah, ABC itu ada di sini ya. Tapi kita tidak bisa langsung menuju ke abc.com ya. Yang pertama dilakukan dari komputer kita ya, ketika ke abc.com ya, maka dia akan melihat dulu ya, atau request dulu ke DNS server ya. Jadi nanti DNS server akan menyimpan ya case ya untuk permintaan berikutnya dari klien atau komputer yang merequest. Nah, kemudian dari DNS server ini ya, kemudian dia akan mengirim ke DNS server yang lain ya ketika alamat yang diminta atau domain yang diminta itu tidak ditemukan ya, ternyata ditemukan di DNS server yang lain ya.
Nah, dia bilang www.abc.com ada di case atau di databaseku gitu ya. Itu akan menuju ke alamat IP nomor 74.125.6843. Ya, jadi nomor IP 74.125.6843 ini adalah hasil kerja DNS atas permintaan alamat URL dari abc.com gitu ya. Nah, inilah fungsi dari DNS tadi ya. Jadi akan mentranslasikan alamat domain, yaitu yang berupa huruf atau kata gitu ya, abc.com gitu ya. Nah, nanti akan dirubah ke internet protokol ya, dia akan dirubah menjadi alamat IP ya. Nah, ini ternyata ditemukan di DNS server yang kedua, bukan di DNS server yang pertama ya. Maka DNS server ini akan mengcase DNS server yang kedua di sini sudah menyimpan case yang dulu pernah dikunjungi ya alamat itu, dan dia berada di IP nomor ini ya. Nah, kemudian langkah keempat ya, kemudian dia akan kirim ke sini ke DNS server yang kedua ya, dan dia akan menyimpan ya. Jadi yang pertama tadi alamat ABC itu tidak ada di sini ya, dicari ke DNS server yang lain ya. Ketika ada, dia berikan informasi ke DNS server yang tadi belum menyimpan, dia akan simpan ya di langkah yang keempat ini ya. Dia akan simpan case-nya ya sesuai dengan informasi IP yang dikirim dari DNS server yang kedua ini. Oke, kemudian setelah itu dia akan berikan ke komputer yang tadi meminta ya di langkah kelima ya, yaitu terima kasih atas arahannya, sekarang saya sudah terhubung ke abc.com. Ya, otomatis dia akan nanti menuju ke alamat www.abc.com. Ini alamat IP-nya ya. Jadi akan digunakan nomor IP dari abc.com ini ya, karena yang dikenali adalah alamat IP ya, jadi bukan nama abc.com-nya. Nah, jadi fungsi DNS-nya itu supaya alamat IP itu nama domainnya apa gitu. Nah, maka di sini langsung bisa mengunjungi. Oke, itu bagaimana proses kita mengunjungi alamat dari sebuah domain name ya menggunakan mekanisme DNS ya, atau domain name system. Nah, ini adalah cara kerja DNS ya. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, untuk kaitannya sama struktur hierarki dari sebuah domain ya. Jadi domain itu ada hierarkinya ya, ada susunannya. Nah, jadi domain itu ada domain root ya di sini. Ini adalah root domain ya. Nah, root domain itu terdiri dari military ya, ini untuk militer, edu untuk education atau edukasi ya, itu pendidikan, kemudian gov untuk governor atau pemerintahan, kemudian com ini untuk komersil. Nah, untuk militer ada Pentagon, ada DARPA, mungkin ada alamat-alamat yang lain ya, misalnya MIL ID, yaitu untuk militer yang ada di Indonesia. Kemudian edu ada misalnya MIT, ya ini universitas ya. Kemudian Universitas Yale ya, dan universitas-universitas yang lain yang menggunakan domain name edu ya, top level domainnya. Kemudian ada gov, ada NSF, ada White House ya, ini untuk pemerintahan. Lalu untuk com ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang komersial ya. Ada IBM misalnya di sini. Nah, IBM itu punya subdomain, ada Relay, ada Watson. Relay punya subdomain ITSO misalnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan IP address. IP address ini adalah alamat unik untuk perangkat komputer atau device yang digunakan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan komputer lain ya di jaringan komputer. Nah, alamat ini nanti akan ditentukan dengan menggunakan standar IP atau Internet Protocol. Ya, sederhananya IP ini adalah alamat komputer yang ada di internet ya. Jadi alamat komputer yang kita gunakan yang ada di internet. Nah, maka IP ini atau IP address ini adalah sifatnya unik ya untuk setiap perangkat, karena setiap komputer tuh harus diidentifikasi dengan nama yang unik ya, atau IP yang unik. Kalau domain juga sama ya, domain yang unik. Nah, IP address ini sifatnya public ya. Nah, kalau yang public ini ditentukan dan dikelola oleh IANA, Internet Assigned Number Authority ya. Jadi nanti ada Internet
protokol lokal atau nomor IP lokal, ya itu tidak perlu didaftarkan di IANA. Tapi kalau internet protokol yang sifatnya publik atau IP address-nya publik, maka harus dikelola oleh lembaga yang bernama IANA, yaitu Internet Assigned Number Authority. Ya, jadi harus ada otoritas alamat IP dari internet yang IP internet yang digunakan. Nah, di IANA ini akan mengalokasikan blok-blok IP address untuk setiap 4 pendaftar internet regional. Ya. Jadi di bawah IANA ini ada beberapa internet regional yang digunakan untuk pendaftaran alamat IP, yaitu ARIN, RIPE NCC, kemudian APNIC, dan LACNIC. Ya. Nah, kemudian ditetapkan blok yang lebih kecil lagi dari alamat IP ke Internet Service Provider. Ya. Jadi dari ARIN, RIPE, NCC, APNIC, dan LACNIC baru turun ke ISP. Ya, ke Internet Service Provider untuk misalnya ada sebuah domain baru yang membutuhkan IP public, ya, maka nanti ISP atau Internet Service Provider akan mendaftar ke ini, ya, ke ARIN, RIPE, NCC, APNIC atau ke LACNIC untuk bisa mendapatkan IP address public sifatnya. Nah, untuk mengetahui IP address kita bisa menggunakan perintah IP config, ya. Jadi di CMD Anda bisa ketik CMD misu atau command, ya, enter, lalu ketikkan IP config ini untuk mengetahui konfigurasi dari IP yang kita gunakan, ya. Misalnya di sini IPv4, ya, IPv versi 4, ya, di 192.168.0106. Nah, ini adalah IP lokal kita, ya. Jadi IP lokal. Nah, kemudian IP lokal ini terhubung ke gateway, ya. Jadi komputer yang kita gunakan terhubung ke server lokal yang ada di kantor, ya, atau di perusahaan yang ada di tempat kita bekerja, ya, biasanya. Nah, atau di sekolah, ya, di lembaga pendidikan, ya. Nah, maka nanti di sini 106 akan terhubung dulu ke 1, ya, ke IP ini untuk bisa keluar menggunakan internet, ya. Oke, kemudian ada root dan top level domain. Ini kaitannya sama penamaan domainnya, ya. Nah, root level domain ini bagian yang paling tinggi, ya, dari hierarki domain name system. Jadi sistem yang memberikan nama domain biasanya ditulis dengan tanda titik di bagian paling belakang dari URL. Kemudian ada top level domain. Top level domain ini adalah ekstensi atau perluasan, ya, yang berada di bagian depan dari root level domain. Nah, ada dua macam jenis top level domain, ya. Jadi ini domain yang paling atas, gitu, ya, domain yang paling tinggi yang biasanya digunakan, ya. Yang pertama adalah generic top level domain atau disebut dengan GTLD, ya. Yang kedua adalah country code top level domain, ya. Nah, kalau country code ini berarti nanti sisi TLD, ya, sisi LTD ini akan mengikuti nama dari negaranya, ya. Jadi akan disingkat gitu. Misalnya kalau JP itu Jepang, ya. Kemudian kalau Indonesia itu pakainya ID, gitu, ya. Kemudian kalau Singapura misalnya SG, ya. Kemudian kalau Inggris misalnya nanti ada nama lagi sendiri, ya, HU, ya, United Kingdom, UK, ya, United Kingdom. Nah, ini untuk yang disebut dengan country code top level domain. Nah, untuk yang generic top level domain itu adalah com, kemudian ada net, ya, kemudian ada bis, ya, kemudian ada macam-macam, ya, cukup banyak sekali sekarang, ada name, ya, gitu, ya. Kemudian ada info, gitu, ya. Kemudian ada org, gitu, ya. Nah, untuk GTTLD ini biasanya akan menjelaskan institusi dari pemilik web, ya. Dimana website untuk tujuan komersil itu biasanya menggunakan ekstensi com atau komersil, ya. Jadi ini termasuk yang top level domain, ya. Kemudian edu ini untuk edukasi atau pendidikan tadi, ya. Lalu gov ini adalah untuk lembaga pemerintahan. Ini gov-nya dalam bahasa Inggris yaitu governor, ya. Nah, untuk yang country code atau CCTLD ini ekstensi yang digunakan untuk menjelaskan negara, ya.
dari pemilik situs ya. Misalnya kalau akhiran ID itu berarti dari negara Indonesia, kalau akhirannya AU itu berarti dari Australia, kalau dari Inggris adalah UK ya, atau United Kingdom yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini yang kita pelajari ya hari ini, yaitu mengenai domain name system ya, bagaimana sistem domain ini bekerja untuk mengatur ya penamaan dari domain atau URL yang karena ada alamat IP ya, di mana seseorang itu akan kesulitan untuk menghafalkan alamat IP ya, maka akan lebih mudah menggunakan domain name. Maka DNS ini diciptakan ya, atau dibuat untuk melakukan translasi antara nama domain ke alamat IP. Ketika seseorang mengakses di internet mencari informasi tentang domain itu, tidak perlu menghafalkan alamat IP-nya, nanti DNS server yang akan mencari domain tersebut. Nah, atau sebaliknya, kalau kita menggunakan IP, alamat domainnya apa, kita bisa ketahui dari alamat IP tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, semoga bermanfaat materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan Anda bisa tuliskan pertanyaannya di live chat ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri materi pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, silahkan Anda like video hari ini. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada kuliah teknologi internet. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi insyaallah minggu depan.